Halo semuanya, saya Nisa Oktiamri. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Untuk pengertiannya, MANOVA merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen berskala data kuantitatif. Uji MANOVA atau Multivariate Analysis Variance sangat mirip dengan uji Hotelling T2. Bedanya, jika Hotelling T2 dapat digunakan pada satu variabel independen dengan dua kategorik saja, sedangkan untuk MANOVA dapat dilakukan lebih dari satu variabel dependen dengan kategorik dua atau lebih. Untuk uji MANOVA ini berbanding terbalik dengan analisis diskriminan atau kebalikan dari analisis diskriminan. Karena analisis diskriminan variabel dependennya berskala kategorik dan variabel independennya berskala data kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari MANOVA. Untuk tujuan dari MANOVA yaitu adalah untuk menguji apakah vektor rataan 2 atau lebih grup sampel diambil dari sampel distribusi yang sama. Untuk langkah-langkah dari MANOVA yaitu yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan nilai A, yang ketiga statistik uji dengan menggunakan uji Wilks, uji Roy, uji Pillai, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas soal menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kita copy dulu data yang sudah kita punya, yang ada di Word, ke SPSS. Setelah itu kita klik variable view. Kita ganti nama dari variabelnya menjadi pekerjaan, matematika, fisika, dan biologi. Dan kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita beri label pada setiap variabelnya menjadi pekerjaan, matematika, fisika, dan biologi. Setelah itu kita klik value. Kita masukkan di sini untuk 1 pekerjaannya tani, 2 buruh, dan 3 PNS. Setelah itu OK. Kita klik measure. Kita klik nominal. Setelah itu kita klik data view. Kita klik analyze. Kita pilih general linear model dan kita pilih multivariate. Dan ada tabel berikut, kita pindahkan matematika, fisika, biologi ke dalam tabel dependen variabel, dan untuk fix faktornya yaitu pekerjaan. Setelah itu kita klik model, kita pilih custom, kita pindahkan pekerjaannya, dan kita pilih tipenya yaitu main effect. Setelah itu continue, kita klik post hoc, kita pindahkan lagi variabelnya jadi pekerjaan, dan kita klik Bonferroni dan Games Howell. Setelah itu kita klik option, kita pindahkan lagi pekerjaan, dan kita klik descriptive statistic, observed power, dan homogeneity test. Setelah itu continue. Kita klik OK untuk melihat hasil dari SPSS kita. Ini merupakan hasil output dari data SPSS. Kita dapat melihat di tabel output yang pertama yaitu descriptive statistik. Tabel ini menunjukkan hasil dari uji deskriptif.
Contohnya pada tabel kita ini, responden dengan pekerjaan tani rata-rata nilai matematikanya sebesar 46,64 dan jumlahnya ada 11 orang. Sedangkan untuk buruh, rata-rata nilai fisika sebesar 76,67 dan jumlahnya 9 orang. Responden dengan pekerjaan PNS, rata-rata nilai biologinya yaitu sebesar 93,50 dan jumlahnya ada 4 orang. Begitu pula dengan yang lainnya, cara membacanya sama. Selanjutnya kita akan masuk ke output multivariat ANOVA atau MANOVA. Untuk MANOVA, kita dapat melihat di tabel multivariat test. Tabel ini dapat menunjukkan bahwa ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada semua variabel dependen. Kita dapat melihatnya di tabel pekerjaan. Untuk di tabel pekerjaan ini, baik menggunakan Piley-Trach, Wilks lambda, dan lain-lainnya, nilai signifikannya yaitu 0,000, di mana 0,000 kecil dibandingkan 0,05. Sehingga kesimpulannya H0 kita ditolak dan HA kita diterima. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya yaitu secara keseluruhan atau simultan pekerjaan dapat mempengaruhi nilai matematika, fisika, dan biologi. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel Leveland Test of Equality of Error Variance. Di tabel ini menunjukkan hasil homogenitas yaitu uji Leveland. Jika semua variabel memiliki varian yang sama, apabila nilai signya besar dibandingkan 0,05, nilai ini nantinya akan mempengaruhi uji post hoc yang digunakan. Apabila signya besar dibandingkan 0,05, maka uji post hoc yang digunakan itu adalah uji Benferoni. Sedangkan jika kecil dibandingkan 0,05, maka menggunakan Games-Howell. Untuk hasil output SPSS kita ini, semua variabel dependen kita besar dibandingkan 0,05, sehingga uji post hoc yang kita gunakan nantinya yaitu adalah Benferoni. Selanjutnya kita bisa melihat di tabel Test of Between Subject Effect. Untuk di tabel ini kita dapat melihat apakah ada pengaruh satu variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Untuk variabel independen kita di sini yaitu adalah pekerjaan. Maka kita akan melihat pada baris ketiga yaitu di pekerjaan, kita melihat nilai kolom sig kita. Karena nilai matematika kita nilai signya 0,00, di mana kecil dibandingkan 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kesimpulannya yaitu pekerjaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai matematika. Begitu pula dengan nilai sig di fisika yaitu 0,00, di mana kecil dibandingkan 0,05, maka artinya H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kesimpulannya yaitu pekerjaan terpengaruh terhadap nilai fisika. Dan begitu juga untuk nilai biologi, nilai signya kecil dibandingkan 0,05 yaitu 0,00, di mana H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, sehingga pekerjaan memiliki pengaruh terhadap nilai biologi. Sekian materi untuk hari ini. Salah dan jagalnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next video. Bye!